Tahun ke-2003, kota tua Pangarengan diselimuti suasana yang tenang namun menyimpan kesan tak biasa. Pepohonan besar tumbuh di sepanjang jalan, rumah-rumah bergaya kolonial berdiri dengan cat yang mulai mengelupas. Di tengah kota itu, tersembunyi, di balik deretan bangunan tua, berdiri sebuah penginapan bernama Wisma Tunas Asri. Bangunannya 2 lantai, dindingnya lembab dan ditumbuhi lumut di beberapa sisi. Lampu-lampu gantung di teras menyala redup, berayun pelan seperti digoyang angin, walau udara di sekitar terasa mati. Andra, mahasiswa tingkat akhir jurusan arkeologi, baru saja tiba di kota itu untuk melakukan riset lapangan terkait peninggalan kuno yang baru ditemukan di area sekitar Pangarengan. Dengan dana penelitian yang terbatas dan keinginan untuk tinggal dekat lokasi penggalian, ia memutuskan menyewa kamar di penginapan itu. Meski sejak awal ia sudah merasa tempat itu terlalu sepi. Ketika masuk ke lobi yang sempit dan berbau kayu tua, Andra disambut oleh seorang lelaki tua yang duduk di balik meja kayu lusuh. Pak Samin, penjaga penginapan yang sudah sepuh, menyapanya dengan suara serak dan wajah yang sulit ditebak antara ramah dan waspada. Mas Andra? Ya, tanyanya sambil mengeluarkan kunci dari laci kecil. Andra mengangguk. Iya, Pak, pesan untuk 3 malam. Pak Samin menyerahkan kunci berlabel angka 6. Namun sebelum tangannya melepas kunci itu sepenuhnya, ia menariknya sedikit kembali. Wajahnya berubah serius. Mas Andra, jangan dekati kamar nomor ke-7. Kalau bisa, jangan jalan-jalan malam. Kamar itu enggak pernah kosong. Andra mengerutkan dahi. Maksudnya? Pak Samin menghela napas, lalu hanya berkata pelan, pokoknya jangan. Sudah itu saja. Andra hanya tersenyum simpul, mengira itu sekadar mitos atau kebiasaan orang tua yang senang menakut-nakuti pendatang. Ia berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Lorongnya sempit dan berderit saat diinjak. Cat dinding mengelupas, dan hawa dingin terasa menusuk. Meski hari itu masih sore, kamar nomor 6 berada tepat di samping kamar nomor ke-7. Pintu kamar 7 terlihat lebih kusam dari yang lain, dan angka 7 tergantung miring, seolah hampir lepas. Andra sempat menoleh sesaat, lalu mengabaikannya dan masuk ke kamarnya sendiri. Malam pertama terasa biasa saja, sampai pukul 2 pagi. Udara terasa lebih lembab dari sebelumnya, dan suara nyamuk terdengar jelas di dekat telinganya. Andra menggeliat, hendak memposisikan tubuh agar lebih nyaman, namun saat itulah ia mendengar langkah kaki berat dari lorong. Pelan, lambat, namun jelas, seperti seseorang berjalan dengan kaki telanjang di atas lantai kayu tua. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Andra menahan napas, detak jantungnya meningkat. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Sunyi, hening, sampai tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari dinding di sebelah tempat tidurnya yang berbatasan langsung dengan kamar nomor ke-7. Ia menegakkan tubuh, menunggu. Tidak ada suara lain. Mungkin ada tamu baru, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi tetap saja, rasa dingin mulai merayap dari ujung kakinya hingga tengkuk. Keesokan paginya, saat sarapan dengan secangkir teh tawar yang disediakan Pak Samin, Andra iseng bertanya, Pak, tadi malam ada yang baru datang? Ya, kayaknya kamar sebelah saya ditempati. Pak Samin yang sedang menyendokkan gula ke dalam cangkirnya langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya berubah pucat. Mas, kamar nomor 7 nggak pernah kami sewakan. Sudah ditutup lebih dari 15 tahun. Andra mengernyit. Loh, tapi semalam saya dengar Pak Samin berdiri, menyela kalimatnya dengan suara tegas namun bergetar. Kalau Mas dengar sesuatu dari kamar itu, pura-pura tidak dengar. Jangan dibalas, jangan dicari. Andra diam. Untuk pertama kalinya, senyum skeptisnya hilang. Ada sesuatu di tatapan Pak Samin, sesuatu yang membuatnya yakin ucapan itu bukan lelucon. Dan malam berikutnya, suara itu kembali. Tapi kali ini, bukan hanya ketukan. Rasa penasaran Andra semakin menjadi. Sepanjang hari, ia tak bisa fokus membaca catatan lapangan yang ia bawa. Buku-buku referensi tentang artefak dan sejarah lokal hanya tergeletak di meja, tidak disentuh. Bayangan suara ketukan semalam dan ekspresi Pak Samin yang pucat menghantui pikirannya. Akhirnya, saat siang mencapai puncaknya dan suasana penginapan lengang, ia memberanikan diri berjalan pelan menyusuri lorong lantai 2, tempat kamar-kamar berderet dalam diam yang memekakkan. Langkah Andra terhenti tepat di depan kamar nomor ke-7. Pintu kayunya lebih tua dibandingkan kamar lainnya. Warnanya menghitam, seperti terbakar waktu. Dan angka 7 pada pelat besinya menggantung, tinggal 1 sekrup yang masih menahannya. Udara di sekitar pintu itu lebih dingin,
Seolah tempat itu menghisap hawa hangat dari sekitarnya. Andra mengetuk pelan. Tidak ada sahutan. Ia mengetuk sekali lagi, lalu menempelkan telinganya. Diam. Namun kemudian sayup-sayup terdengar suara perempuan. Lemah. Serak. Seakan sudah lama tidak bicara. Tolong, bukakan. Andra tersentak mundur. Suara itu nyata, terlalu jelas untuk dianggap imajinasi. Dengan napas berat dan tangan gemetar, ia buru-buru kembali ke kamarnya. Ia mencoba membaca buku, menyalakan radio kecil, bahkan membuka jendela untuk mencari suara kehidupan dari luar. Tapi semuanya sia-sia. Pikiran Andra terus kembali ke kamar nomor ke-7. Malam itu, ia mencoba tidur lebih awal. Ia matikan lampu, membenamkan diri di balik selimut, berharap keheningan malam segera menuntun ke pagi. Tapi harapannya sirna saat jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Suara pelan, nyaris seperti renyekan bayi, mulai terdengar dari dinding sebelah. Tangisan, perlahan, pelan, namun menembus dinding dan membekukan tulang. Dengan napas tertahan, Andra bangkit. Rasa takut dan penasaran saling bertarung dalam dadanya. Akhirnya ia membuka pintu kamarnya. Lorong tampak kosong, lampu gantung di ujung berayun sedikit. Meski tak ada angin, ia berjalan mendekati kamar nomor ke-7. Pintu itu kini terbuka sedikit. Andra berhenti. Bau amis menyusup pelan, samar seperti darah yang sudah lama mengering namun belum benar-benar lenyap. Tidak terdengar suara dari dalam. Tidak ada gerakan, hanya gelap, pekat, dan keheningan. Halo, panggilnya pelan. Berharap tak ada jawaban, tapi rasa ingin tahu terlalu kuat. Ia dorong pintu itu perlahan. Kamar nomor 7 tampak seperti ruangan tak tersentuh selama puluhan tahun. Dindingnya berjamur. Kasur tua dengan pegas berkarat tampak di pojok ruangan. Di atas kasur itu tergeletak sebuah boneka kecil. Boneka kain dengan gaun putih sobek. Matanya hitam dan kosong, namun posisi kepalanya miring, seolah sedang menatap Andra langsung. Andra melangkah masuk setengah tubuh, masih memegang pintu. Tiba-tiba berakah, pintu tertutup dengan keras dari belakang. Ia langsung berbalik, mencoba membukanya. Gagang pintunya tak bisa digerakkan, terkunci dari dalam. Pak Samin, teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Ia terdiam, menelan ludah. Suasana kamar perlahan berubah. Lampu gantung tua yang menggantung di tengah ruangan mulai berkedip. 1 kali, 2 kali, 3. Dari sudut gelap ruangan terdengar gesekan. Andra membalikan badan perlahan. Dari kegelapan, sesosok tubuh mulai merangkak pelan. Bukan berjalan, merangkak dengan lutut berlumuran darah, seperti dagingnya robek terseret lantai. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya kotor dan bolong. Tangannya yang kurus mencengkeram lantai seperti cakar. Suara lirih menyusul. Kamu sudah membukanya. Kamu harus tinggal. Andra mundur pelan. Jantungnya seperti ditarik ke dasar perut. Nafasnya berat. Langkahnya goyah. Makhluk itu semakin dekat. Tepat sebelum menyentuh ujung sepatunya, lampu padam total. Dan dalam kegelapan mutlak itu, terdengar bisikan terakhir. Tepat di telinganya. 1, sudah bangkit. 2 lagi. Pagi itu langit Pangarengan mendung kelabu, seolah ikut meresapi perasaan muram yang memenuhi Wisma Tunas Asri. Pak Samin berdiri di depan kamar nomor 7. Napasnya berat, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia menatap pintu kayu yang terbuka sedikit, digerakkan oleh angin pagi yang membawa hawa lembab. Tak ada suara dari dalam, hanya bau apak, bercampur aroma besi berkarat, bau darah lama yang belum mengering sepenuhnya. Dengan ragu, Pak Samin mendorong pintu lebih lebar. Di dalamnya duduk Andra. Tubuhnya membungkuk di sudut ruangan, di tempat yang sama di mana boneka kecil itu ditemukan. Matanya kosong, menatap lurus ke arah lantai yang berdebu. Ia tak menjawab ketika dipanggil, tidak pula bergerak, kecuali jarinya yang terus menggenggam erat boneka tua itu, seolah hidupnya bergantung padanya. Andra, lirih Pak Samin, tapi tak ada reaksi. Dengan bantuan warga, Andra digotong ke kamarnya sendiri. Ia tidak bicara sedikit pun sepanjang hari, hanya berbisik 1 kata, berulang kali. Lirih seperti doa yang terlupakan. 3. Malamnya, kamar nomor 7 dipaku kembali. Papan kayu besar menutupi pintunya, dan tulisan rusak dilarang masuk dipasang sebagai penanda. Tapi para warga tahu, papan itu bukan sekadar pengingat kerusakan. Itu adalah pagar tipis antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih gelap. Andra tidak pernah kembali ke kotanya. Ia menetap di Wisma, tapi tak lagi melakukan riset, tak lagi membaca buku. Hari-harinya dihabiskan duduk di beranda, berbicara sendiri, sesekali tertawa, kadang menangis tanpa sebab.
Tatapannya kosong seperti lorong panjang yang tak berujung. Wisma Tunas asli tetap menerima tamu, meski reputasinya semakin aneh. Beberapa pendatang mengaku mendengar suara langkah kaki tengah malam. Ada pula yang mengeluh lampu kamar seling berkedip, padahal listrik dalam keadaan stabil. Beberapa minggu kemudian, seorang backpacker asal Jakarta datang. Ia bernama Rizal, pemuda bersemangat dengan kamera digital tergantung di leher. Ia tidak tahu apapun tentang kamar nomor ke-7. Ia hanya ingin tempat murah untuk bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke situs arkeologi di desa sebelah. Pak Samin memberinya kamar nomor ke-5. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Rizal sempat memotret langit malam dari jendela kamarnya sebelum tidur. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Suara langkah kaki berat terdengar di lorong. Langkah itu pelan, seolah diseret, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Rizal menahan napas. Ia menunggu, tidak ada suara. Tiba-tiba tok, tok, tok. 3 ketukan, bukan di pintu, tapi di dinding. Dinding yang berbatasan dengan kamar nomor ke-7. Ia berdiri, menempelkan telinganya. Ia berpikir mungkin ada tamu lain. Tapi ketika ia mengintip ke lorong dari celah pintu, tidak ada siapa pun. Lorong kosong, hening. Keesokan paginya, Rizal bertanya pada Pak Samin saat sarapan. "Pak, semalam saya dengar suara orang jalan-jalan. Terus, kayak ada yang ketuk-ketuk dari kamar sebelah. Nomor 7 yaitu. Ada tamu juga di situ." Pak Samin hanya menunduk, matanya menatap kosong pada cangkir kopinya. "Kamar itu memang kosong," jawabnya pelan. "Tapi memang tidak pernah benar-benar kosong." Rizal tertawa kecil, mengira itu hanya candaan orang tua. Ia mengangkat kameranya, ingin memotret suasana wisma tua itu. Tapi saat jendela besar di ujung lorong tertangkap dalam lensanya, Rizal menegang. Di balik jendela kamar nomor 7, tampak sosok seseorang sedang berdiri. Diam, menatap keluar dengan kepala miring. Matanya tak berkedip. Di pelukannya, boneka kecil yang lusuh tergenggam erat. Rizal menurunkan kamera. Sosok itu tampak tersenyum, tapi senyumnya aneh, seperti senyum seseorang yang menunggu.